Nah, ada beberapa teman-teman tuh pada nge-DM ya, pada nanyain bahwasanya, "Kak, tolong dong review bagaimana sih cara memperbaharui SK kalau kita kerja di Arab Saudi, khususnya untuk tenaga kesehatan ya, itu baik medis maupun non medis gitu." Non medis. Artinya kalau kita di Indonesia disebutnya paramedis, tapi kalau di sini non medis namanya ya. Jadi untuk seperti bidan atau perawat itu disebut dengan non medis. Nah, di sini saya ingin menjelaskan bagaimana sih cara untuk istilahnya untuk memperbaharui SK gitu ya. Jadi dia ada beberapa persyaratan yang perlu dipersiapkan, diantaranya itu asuransi. Jadi kita harus punya asuransi. Nah, asuransi ini adalah merupakan salah satu syarat yang wajib banget kalau kita mau memperbaharui SK gitu ya. Jadi dia asuransinya itu per 1 tahun, dan itu ada pilihan, ada yang 1 tahun, 2 tahun, dan juga 3 tahun. Kalau mau lebih murah itu lebih baiknya sih yang 3 tahun gitu ya. Nah, seperti ini contohnya. Oke. Jadi bisa saja, ini dia contohnya. Ini saya menggunakan tahunnya ya, ini asuransi saya itu tahunnya. Nah, kemudian yang kedua apa? Yang kedua harus punya itu evaluasi. Ya, evaluasi kinerja Anda setiap tahun. Bagaimana evaluasinya, bagus tidak gitu. Dan dia di evaluasi ini ada grade-nya. Jadi nanti grade-nya itu mulai dari 1 hingga 5 ya. Kalau semisal Anda mempunyai nilai plus, nilai excellent gitu, nilai terbaik, berarti Anda mendapatkan nilai 5 atau 4,5, 4,6, 4,8, maka itu kalau 4,6 maka itu disebut dengan 5 ya, excellent. Tapi kalau 4,3 berarti kategori 4 gitu, karena kan dia bilangan desimal ya, harus dibulatkan. Nah, kalau Anda mendapatkan grade-nya itu dari evaluasi tiap tahun Anda adalah 5, maka Anda mendapatkan nilai yang terbaik. So, nanti akan naik salary-nya itu 5% dari basic salary Anda. Jadi kalau misal basic-nya itu ada 4 ribuan ya, berarti nanti akan naik 5%, maka itu sekitar 200 real ya. Jadi kalau semisal basic salary Anda itu 6 ribuan, maka nanti akan naik salary-nya setiap tahun itu 300 real. Kalau di Indonesia kan dirupiahkan itu setara berapa sih? Ya setara kurang lebih sejutaan lah ya. Kalau semisal 300-an berarti setara dengan sesuai dengan kurs sekarang itu berarti adalah sekitar 1.300.000-an gitu. Kalau semisal yang 200-an bisa menjadi sekitar 900 ribuan gitu ya. Kan lumayan banget ya kan. Nah, kemudian yang ketiga Anda harus punya last contract, last SK. Jadi SK terakhir Anda itu harus dilampirkan biar mereka tahu Anda itu punya SK yang sebelumnya. Jadi itu wajib banget untuk dilampirkan ya. Harus dicatat dan itu wajib dilampirkan supaya ketahuan berapa sih akan naik penambahan gajinya gitu ya. Nah, kalau sudah tahap ketiga, kemudian berikutnya Anda juga harus punya persyaratan yaitu paspor. Nah, kalau untuk paspornya itu, kalau untuk pasportnya Anda harus pastikan itu tidak expired ya. Dia minimal 6 bulan. Jadi kalau bisa, kalau semisal nih Anda di luar negeri tapi expirednya itu mau 6 bulan gitu kan, itu wajib banget langsung diperbaharui. Jangan tunggu expired karena nanti masalahnya itu lebih ribet, lebih riuh gitu ya. Jadi lebih baik sebelum 6 bulan udah perpanjangin aja gitu. Dan apalagi sekarang kan paspornya bisa sampai dengan 10 tahun. Jadi ya lebih memudahkan kita juga kan, nggak perlu harus selalu memperpanjang paspor gitu. Nah, berikutnya apa persyaratannya? Persyaratan yang keberapa nih? Yang ke-4 ya. Nah, persyaratan yang keempat apa yang kelima gitu ya. Nah, kemudian Anda harus punya Saudi Council. Nah, ini Saudi Council. Kalau Saudi Council ini kalau di Indonesia tuh setara dengan STR ya, setara dengan STR. Anda tidak akan bisa bekerja tanpa Saudi Council ini. Jadi ini wajib banget untuk Anda lampirkan karena memang ini merupakan salah satu hal yang sangat wajib. Sama halnya seperti di Indonesia, wajib banget kita punya STR kan. Kalau nggak punya nggak bisa dong, itu disebutnya memang ilegal. Tapi banyak banget kok tenaga kes di Arab Saudi yang tidak punya Saudi Council. Ya mungkin masih dalam proses gitu ya, tapi ada tapinya. Beruntung Anda jika tidak disidak sama tim MOH ya. Tapi kalau Anda kena, itu biaya dendanya itu banyak banget. Kalau nggak salah saya sih sekitar 10 ribuan, 15 ribuan gitu ya. Jadi harus lebih waspadalah, lebih aware. Karena apa? Kalau udah kejadian itu biasanya
bagian klinik juga mereka akan angkat tangan gitu. Ya ujung-ujung Anda akan dideportasi, dipulangkan ke Indonesia, dan bisa jadi 10 tahun Anda nggak bisa nginjak kaki ke Arab Saudi walaupun hanya umrah gitu. Jadi apa ya, penaltinya itu berat gitu ya. Jadi ya semoga saya doakan buat teman-teman yang lagi mengurus Saudi Council segera ya bisa mendapatkan Saudi Councilnya dan semoga cepat lulus. Oke. Berikutnya, persyaratan berikutnya itu kita harus punya BLS ya. Kalau nggak apa sih kalau di Indonesia CPR ya, apa ya? Lupa saya kalau di Indonesia sebutannya apa. Tapi kalau di sini itu BLS namanya. CRP ya. Saya kurang paham, di Indonesia ada juga itu. Tapi ini kalau untuk Englishnya itu BLS ya. Jadi kita wajib banget punya BLS ini, dan dia punya expirednya itu sampai dengan 2 tahun. Nah, jadi pastikan saat Anda mau merenew, memperbaharui SK Anda, maka wajib banget Anda pastikan ini belum expired. Nah, kalau ini sudah expired, wajib banget untuk Anda perbaharui lagi. Artinya bagaimana cara memperbaharui? Ya otomatis Anda harus ikut pelatihan lagi dong ya. Tanpa pelatihan ya gimana kita bisa mendapatkan untuk BLS-nya gitu. Jadi ya tetap harus upgrade ya kan. Jadi wajar menurut saya, karena kan namanya ilmu medis gitu ya, selalu pasti ada perubahan-perubahan. Makanya wajib banget bagi kita tenakes untuk terus mengupgrade diri, ikut pelatihan ini itu, ikut simposium ini itu, dan seminar ini itu gitu. Jadi maka dari itu, karena kita kan berurusan dengan manusia ya, dengan nyawa gitu. Makanya wajib banget bagi kita untuk terus mengupgrade diri agar bisa menambahkan ilmu. Oke? Nah, berikutnya setelah semua persyaratan, akhirnya kita juga persyaratan terakhir wajib banget dilampirkan ikamah. Ya, ikamah ini bukan ikamah yang biasa kita pegang di yang kartu ikamah itu bukan, tapi ini ikamah yang ada datanya di Abshir ya, di aplikasi Abshir. Karena kenapa? Di aplikasi Abshir itu dia akan ketahuan kapan expired ikamah Anda. Jadi dengan demikian nanti akan ketahuan SK Anda bisa diperbaharui atau enggak. Karena kalau ininya expired, maka Anda tidak bisa ke lanjut SK, dan bahkan transaksi online apapun itu bahkan nggak bisa guys. Bahkan kalau ketahuan kedapatan sama polisinya, Anda akan dipenalti gitu. Jadi pastikan ya, Anda tinggal di Arab Saudi, di luar negeri itu wajib banget punya ikamah. Kalau memang kira-kira udah mati ikamahnya, langsung segera diperbaharui, insya Allah ya. Nanti kalau memang saya mau update ikamah saya, upgrade lagi, insya Allah nanti saya buatkan VT-nya. Oke, jadi ini semua adalah merupakan persyaratan untuk cara memperbaharui SK. Nah, kenapa sih Kak harus diperbaharui tiap hari tuh SK? Kenapa nggak sekali aja cukup? Nggak gitu dong guys. Yang namanya kita kerja di luar negeri ya, mereka kan nggak tahu ya keberadaan kita. Khususnya untuk di ministry, pada dasarnya kita memiliki fasilitas atau setara levelnya itu kalau di Indonesia sebagai PNS gitu kan. Nah kalau di ministry sama setara kita seperti PNS di Indonesia, tapi wajib banget untuk diperbaharui SK-nya, karena tanpa diperbaharui bagaimana mungkin mereka bisa mengetahui kita masih bekerja atau enggak gitu kan. Jadi secara nggak langsung mereka juga pengen tahu dong, ini orang masih ada nggak sih, masih kerja di sini nggak sih. Jangan-jangan nanti kalau nggak diperbaharui nanti mereka kasih terus kan, transfer terus tuh salary. Terus gimana orangnya udah enggak? Akhirnya apa? Dia menikmati gajinya kan. Jadi impossible dong. Jadi memang wajib banget untuk selalu diperbaharui sebagai database mereka, untuk mereka mengetahui kita masih berada di sini atau enggak gitu. Dan itu merupakan salah satu tolak ukur untuk bisa melihat dan mengetahui kapan pensiunnya kita. Dan itu pensiun biasanya di sini tuh sampai usia 62 tahun. Masih bisa kok. Soalnya ada tuh orang dari Filipino, dia selesai bekerja di sini sampai dengan usia 63 tahun. Iya, 63 bukan 53 guys, 63 tapi masih sehat walafiat banget. Makanya itu luar biasa ya, Masya Allah tabarakallah. Tapi kalau di kita kan itu seusia ya nenek-nenek gitu kan. Tapi di sini masih strong banget, masih kayak bugar, energik banget gitu. Jadi luar biasa, alhamdulillah Masya Allah ya. Nah, semoga VT kali ini memang agak panjang tapi lengkap, dan semoga membantu ya, khususnya buat tenakes yang berada di Arab Saudi dan khususnya bekerja di Ministry of Health. Jadi yang MOH ya, bukan yang private, bukan yang swasta. Oke, semoga membantu.